bernyanyi di ibadah online minggu ini. Hari ini ibadah online kita ditemani oleh Kak Yeni. Di sebelah kanan Kak Yeni ada siapa yo? Kak Susan. Nah, Kak Susan. Di sebelah kiri Kak Yeni ada siapa? Ada Kak Tasya. Kak Tasya. Dan pemusik kita adalah Kak Hendra. Kak Hendra. Nah, adik-adik, kita mulai ibadah kita, tapi kakak mau adik-adik bangkit berdiri dulu, kita nyanyi satu buah lagu. Tapi sebelum itu kakak mau tanya, adik-adik yang hari ini ngingatin temannya untuk mengajak ibadah online siapa yo? Siapa? Wah, Kak Aku Susan. juga Kak. Kak Susan, Kak Tasya pada ngajakin teman-temannya untuk ibadah online. Adik-adik jangan lupa ya ajakin teman-temannya juga setiap hari Minggu. Jadi minggu depan, minggu depannya lagi, dan seterusnya kita bisa ibadah online Minggu bersama-sama ya. Kita nyanyi satu buah lagu, Satu Anak Tuhan. Apa? Pergi sekolah minggu. Iya, kita nyanyi dengan semangat ya. Anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Semua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Semua anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Nah, adik-adik udah nyanyi dengan semangat kan? Adik-adik kakak mau nanya, kalau nyanyi itu kita nyanyi pakai apa? Mulut. Pakai mulut, iya betul. Tapi adik-adik jangan salah, walaupun mulut kita bernyanyi, hati kita juga harus ikut bernyanyi. Nah, kita nyanyi satu buah lagu, Hatiku Penuh Dengan Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja, Dialah Raja, 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 Dialah Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus. Lebih keras, Yesus. kurang keras, Yesus. keras lagi. Yesus. Oh, Dialah Raja. Kita nyanyikan satu kali lagi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja, Dialah Raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus. Lebih keras, Yesus. kurang keras, Yesus. keras lagi. Yesus. Oh, Dialah Raja. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjutkan ibadah kita mau bersatu di dalam doa.
kita lipat dulu tangannya bersama-sama, kita tundukkan kepalanya, kita tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak yang baik, Tuhan yang baik, atas penyertaan Tuhan kepada kami, anak-anak layan, kakak-kakak layan, hingga kami dapat beribadah online bersama di minggu ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah, mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami anak-anak layan Tuhan, agar dapat mengerti, agar mau mendengarkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati adik-adik layan kami Tuhan, agar menjadi anak yang baik, agar duduk manis mendengarkan firman Tuhan, dan juga dapat melakukannya sehari-hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati juga kakak layan yang telah melayani adik-adik layan, berkati juga Kak Ana yang akan berkhotbah hari ini. Kiranya Tuhan berikan kesehatan dan hikmat kebijaksanaan agar dapat mengajari adik-adik layan, melayani Tuhan, dan juga memberitakan firman Tuhan kepada kami anak-anak layan. Kami serahkan setiap kegiatan kami serahkan ibadah minggu online kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putramu yang kudus. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau nanya nih. Masih berdiri. Kita berdiri ya. Kakak mau nanya. Adik-adik kalau misalnya dalam keadaan susah hati, ngadunya sama siapa? Tuhan. Iya, sama Tuhan. Kalau adik-adik sedih, kalau dimarahin guru atau berantem sama teman atau dimarahin orang tua, itu ngadunya sama siapa? Iya, sama Tuhan. Tuhan yang jadi teman kita di waktu susah maupun sedih. Jadi kakak mau undang adik-adik nyanyikan sebuah lagu, Ada Satu Sobatku. Kita nyanyi sama-sama ya. Mazmur. Mari kita buka Mazmur 5 ayat 1 sampai 4. Sekali lagi ya. Mazmur 5 ayat 1 sampai 4. Kita baca secara bergantian ya. Doa pada pagi hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku, minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu. Nah adik-adik, kita sudah baca Mazmur kita. Terus kita nyanyikan dua buah lagu. Yang pertama kita nyanyi Satukanlah Hati Kami. Yang kedua sebelum khotbah kita nyanyi Baca Kitab Suci. Kita nyanyi Satukanlah Hati Kami dulu ya. Bergandengan tangan
kita mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh Kak Ana. Kita nyanyi baca kitab suci. Apa lanjutannya? Doa tiap hari. Iya, kita nyanyikan lagu baca kitab suci ya. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Pasti ya. Kakak yakin kalian semangat nih mau dengar cerita hari ini. Kira-kira cerita hari ini apa ya? Kita mau baca dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Kakak ulang lagi ya. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Hari ini teman kalian yang akan memimpin pembacaan Alkitab dan doa. Doa nanti akan dipimpin oleh adik Jujo, sedangkan pembacaan Alkitab dipimpin oleh adik Irep. Ayo kita bangkit berdiri. Silahkan adik-adik. Teman-teman semua, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan membaca Alkitab. Berikan kami kepintaran agar kami bisa mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai dengan 12. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab, "Dia belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes," kata Paulus. Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada banyak orang bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajarkan dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan Yesus di depan banyak orang. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan dan kain meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat.
Demikian firman Tuhan. Nah, terima kasih ya adik-adik untuk pelayanannya hari ini. Kalian sungguh luar biasa. Tuhan memberkati ya. Nah, lihat nih di kanan kakak. Ada apa nih yang bulat-bulat? Tahu semua kan? Namanya ini apa? Iya benar. Ini namanya globe atau bola dunia. Tempat kita berdiri sekarang adik-adik di atas bumi. Cuman ini buminya dalam ukuran kecil adik-adik. Nah, kakak kok bawa globe ya? Kakak mau nanya adik-adik nih. Adik-adik, siapa di antara kalian yang suka jalan-jalan? Coba tunjuk tangannya. Ih, banyak ya yang suka jalan-jalan. Kalian jalan-jalan sukanya kemana aja adik-adik? Wah, kemana? Ke Trikora. Wah, ke pantai. Kemana lagi? Ke taman. Terus kemana lagi? Oh, pulang kampung. Wah, banyak ya jalan-jalannya. Ada yang ke taman. Wah, ada yang dekat rumah aja. Wah, ada juga yang ke Singapura. Jauh ya adik-adik. Kalian kalau jalan-jalan naik apa adik-adik? Macam-macam ya. Bisa misalnya pakai mobil. Bisa juga pakai sepeda kalau dekat. Bisa juga pakai bus kalau jauh. Atau kalau misalnya pulang kampung ke Ambon, ke Medan, bisa nggak jalan kaki adik-adik? Nggak bisa ya, harus naik pesawat karena jauh, capek nggak sampai-sampai. Bisa sih jalan kaki kalau dekat rumah aja. Nah adik-adik, hari ini cerita kita tentang seorang bapak yang suka berjalan jauh sekali. Dia nggak kenal capek adik-adik. Tapi tujuan dia jalan-jalan bukan piknik loh, bukan senang-senang loh. Tapi tujuannya jalan-jalan itu memberitakan Injil. Adik-adik tahu kan apa itu Injil? Injil itu kabar baik tentang Tuhan Yesus. Ayo, sudah bisa tebak siapa nama bapak itu? Iya, pintar, kalian jago jawab sekali ya. Bapak Paulus. Namanya dulu sebelum bertobat siapa coba? Iya, benar. Saulus. Masih ingat ya ceritanya di minggu lalu ya? Di minggu-minggu lalu kita kan cerita tentang Paulus juga adik-adik. Bagaimana dia memberitakan Injil ke semua bangsa. Bukan hanya Israel saja, Yahudi saja, tapi kepada semua bangsa. Nah adik-adik, kita hari ini mau bercerita tentang perjalanan Paulus untuk memberitakan Injil. Adik-adik boleh lihat nih petanya. Lihat nih, ada garis merah kan? Nah garis merah ini menunjukkan jauhnya perjalanan Paulus. Panjang ya adik-adik, dari mulai Tarsus nih paling kanan sampai paling atas apa itu adik-adik? Ada Tesalonika. Kalau adik-adik lihat nih, yang sebelah kanan bawah ini itu adalah Tarsus adik-adik. Itu di benua Asia. Ada apa aja di situ coba? Ada Efesus, ada apa lagi di situ? Ada Berea, banyak ya, itu Asia adik-adik. Tapi kalau adik-adik lihat ke pulau besar yang di atas, itu sudah di Eropa loh adik-adik, di Yunani. Ada kota Filipi, ada kota Tesalonika. Paulus sampai semua loh di situ, sampai Athena. Paulus sampai loh memberitakan Injil. Panjang ya adik-adik perjalanan Paulus. Ini perjalanan misi Paulus yang ketiga loh. Artinya apa? Dia sudah pernah juga sebelumnya 2 kali memberitakan Injil. Wah, hebat Paulus ya. Tapi adik-adik, Paulus bukan naik pesawat loh seperti kita. Dia jalan kaki. Tapi dia nggak kenal capek loh. Dia semangat. Kenapa? Karena dia ingat tugasnya. Ingat ya di cerita minggu lalu, Tuhan kasih dia tugas untuk memberitakan Injil ke semua bangsa-bangsa. Nah hari ini adik-adik, tema kita khusus tentang Paulus memberitakan Injil di kota Efesus. Bisa lihat ya yang kakak lingkarin warna kuning. Nah itu dia kota Efesus. Nah sekarang kakak mau tunjukkan lagi gambar yang lainnya. Kita mau lihat nih gambar kota Efesus sekarang seperti apa ya. Ini dia. Lihat ya adik-adik, kota Efesus sekarang tinggal tiang-tiang. Jadi sekarang kota Efesus sekarang jadi tempat wisata adik-adik. Nggak ada orang yang tinggal di sana lagi. Jadi tinggal sejarah adik-adik. Tapi dulu itu kota yang ramai sekali. Karena di situ itu adik-adik banyak orang berjualan, banyak orang berdagang. Ramai orang yang datang adik-adik. Kota besar loh.
Kenapa kakak bilang besar? Coba lihat nih teaternya. Nih gambar di samping. Teaternya aja besar sekali loh. Bisa muat 24.000 orang. Bayangin, gereja kita aja adik-adik muatnya itu kalau penuh 1.000. Ini 24.000 orang. Berarti besarnya itu 24 kali gereja kita. Wah, besar ya. Berarti Efesus kota besar ya. Tapi adik-adik, di Efesus itu juga ada banyak kuil-kuil. Adik-adik tahu kan kuil-kuil itu seperti apa? Di situ banyak patung-patung. Ini salah satunya nih adik-adik, patung Dewi Artemis. Semua orang suka nyembah di situ adik-adik. Dewi Artemis ini namanya Dewi Kesuburan. Jadi orang suka nyembah-nyembah patung di situ. Gak boleh kan adik-adik nyembah-nyembah patung. Kita harus menyembah Tuhan saja. Ingat ya, hukum kedua, jangan membuat patung. Tapi orang-orang Efesus banyak yang suka nyembah Dewi Artemis. Makanya adik-adik, Paulus datang ke kota Efesus. Dia mau memberitakan Injil ke kota Efesus. Ini adik-adik benderanya. Efesus sekarang terletak di negara Turki. Nah adik-adik, apa yang dilakukan Paulus di Efesus? Ketika dia datang adik-adik di perjalanannya yang misinya yang ketiga, dia tinggal di situ 3 tahun loh. Lama ya dia memberitakan Injil di sana. Tapi pas dia mula-mula datang, dia jumpa dengan 12 orang. Nih gambarnya adik-adik. Dia bercakap-cakap dengan mereka. Paulus tanya sama mereka, kalian sudah dibaptis belum? Apa kata mereka adik-adik? Belum, kami belum pernah dibaptis dengan Roh Kudus. Kami hanya taunya dibaptis dengan baptisan Yohanes. Nah adik-adik, Paulus langsung menerangkan, menceritakan tentang Injil, tentang Tuhan Yesus. Akhirnya adik-adik, murid-murid yang 12 orang tadi ini adik-adik percaya kepada Yesus. Mereka mau akhirnya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan akhirnya Roh Kudus turun atas mereka adik-adik, masuk dalam hati mereka. Dan mereka diberkati adik-adik. Murid-murid yang tadi jumlahnya 12 orang itu, mereka bisa berbahasa roh. Mereka juga bisa bernubuat. Tuhan berkati mereka. Nah setelah itu adik-adik, Paulus memberitakan Injil juga di bait Allah. Nih gambarnya. Di bait Allah rame orang adik-adik. Orang senang dengar cerita Paulus tentang Tuhan Yesus. Mereka senang dengar cerita tentang Tuhan Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Mereka senang ketika tahu ada orang yang mau mati untuk menebus dosa mereka. Tuhan Yesus adik-adik. Jadi banyak yang percaya. Tapi tetap juga loh adik-adik, ada juga nih yang kayak di samping ini. Mereka gak suka sama pemberitaan Injil. Dihina, dimaki. Akhirnya Paulus mengalah adik-adik. Dia ajak murid-muridnya, semua yang percaya, ayo kita pindah tempat aja. Nah mereka pindah tempat ke sebuah ruang kuliah Tiranus. Nih gambarnya di samping. Mereka akhirnya adik-adik belajar bersama tentang firman Tuhan di ruang kuliah Tiranus. Yang sebelah kanan ya adik-adik. Kalau yang tinggi itu gambar perpustakaan Celsus. Dekat ya, kalau mereka perlu buku, mereka tinggal pergi ke perpustakaan deh. Dan Paulus mengajar mereka di situ selama 2 tahun. Wah, rajin ya adik-adik. Tekun ya orang-orang percaya di Efesus. Setiap hari loh mereka belajar firman Tuhan. Paulus mengajar cerita tentang Alkitab. Dan makin banyak orang yang percaya adik-adik. Dan makin banyak orang yang datang adik-adik. Akhirnya semua Asia mengenal Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Bukan hanya itu saja adik-adik. Tuhan Yesus memberikan juga hikmat kepada Paulus. Tuhan Yesus berikan karunia kepada Paulus. Paulus bisa juga loh melakukan mujizat-mujizat. Jadi banyak yang bisa sembuh dari sakitnya adik-adik. Nah misalnya nih, Paulus lagi sibuk, rupanya ada orang sakit. Wah mereka bilang apa? Gak apa-apa Paulus, sapu tanganmu atau baju bekasmu aja jadi deh Paulus. Kami percaya itu bisa Tuhan pakai untuk menyembuhkan orang sakit. Dan betul adik-adik, Tuhan berkati sapu tangan Paulus. Misalnya nih,
sapu tangan Paulus nih ditaruh di atas orang yang sakit. Orang sakitnya sembuh loh adik-adik. Baju Paulus misalnya ditaruh di atas orang sakit, orang sakitnya sembuh loh adik-adik. Wah, hebat ya Tuhan ya. Bukan sapu tangannya yang hebat ya adik-adik, tapi Tuhan Yesus yang memberkati Paulus. Sehingga adik-adik semakin banyak orang yang mengasihi, yang percaya sama Tuhan Yesus. Nah adik-adik malah ada nih tadinya orang-orang yang suka nyembah-nyembah patung tadi, yang suka main-main sihir, mereka pun bertobat adik-adik. Karena mereka melihat ternyata sihir mereka itu nggak ada apa-apanya dengan kuasa Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan Yesus kan banyak ya adik-adik, bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir orang kerasukan, setan di orang kerasukan. Kalah sama sihir orang-orang mereka. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Mereka membakar semua kitab-kitab sihir mereka. Tengok nih, dibakar loh kitab-kitab sihirnya, pada mahal-mahal tuh harganya buku-buku sihirnya. Tapi mereka nggak peduli. Sekarang kami mau baca Alkitab aja. Kami mau mengasihi Tuhan Yesus. Kami nggak percaya sihir, nggak percaya ramalan lagi, nggak percaya sama dukun-dukun lagi. Nah adik-adik, akhirnya banyak orang percaya yang tinggal di Efesus. Sekarang kakak tanya adik-adik. Adik-adik, siapa yang percaya sama Tuhan Yesus? Coba tunjuk tangan. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa-dosanya? Bahwa Yesus itu mati disalib untuk menggantikan hukuman kita. Coba tinggi lagi tangannya. Wah, semua ya. Puji Tuhan. Ternyata kalian itu adalah anak-anak Tuhan. Ketika kita percaya Tuhan Yesus adik-adik, dia mati untuk menebus dosa kita. Matinya nggak lama-lama loh, cuma 3 hari dia bangkit kemudian adik-adik. Sekarang dia duduk di surga, nyiapkan tempat untuk kita supaya nanti kita punya tempat di surga adik-adik. Baik Tuhan Yesus ya. Nah selamat adik-adik. Ketika adik-adik sudah percaya sama Tuhan Yesus, kita itu disebut anak-anak Tuhan. Artinya apa? Apa yang Tuhan punya bisa juga kita punya adik-adik. Makanya ayo rajin berdoa, minta sama Tuhan biar Tuhan berkatin juga kita. Nah adik-adik sudah dibaptis semua kan? Kalau sudah dibaptis semua, berarti kita semakin sah untuk sebagai tanda bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau ada yang belum dibaptis, nanti bilang mama papa ya, mama papa aku percaya Tuhan Yesus, aku mau dong dibaptis. Ketika kita percaya Tuhan Yesus adik-adik, ketika kita sudah dibaptis adik-adik, Roh Kudus juga ada di hati kita. Roh Kudus itu Tuhan Yesus sendiri loh adik-adik. Dia tinggal di hati kita, mengajarin kita, menolong kita kalau kita mau melakukan firman Tuhan. Kalau kita nggak kuat, nanti Roh Kudus tolong. Kalau misalnya kita takut, Roh Kudus bantu kuatkan kita. Jadi nggak boleh takut gelap lagi ya. Nggak boleh takut misalnya ke kamar mandi sendiri ya. Ingat, ada Tuhan Yesus di hati kita. Dia jagain kita, dia tolong kita. Nah adik-adik, karena kita juga sudah anak Tuhan nih, sudah jadi ahli warisnya Tuhan nih, ayo kita juga mulai mengasihi Tuhan ya. Kita mulai juga dengan cara apa yang pertama-tama yang paling gampang adik-adik? Membaca Alkitab. Ayo kita mulai belajar firman Tuhan. Gunanya apa? Supaya adik-adik semakin mengenal banyak kebaikan Tuhan. Ternyata adik-adik, ketika kita makin tahu bahwa kebaikan Tuhan itu banyak, kita akan semakin mengasihi Tuhan adik-adik. Contohnya nih, apa janji Tuhan di dalam Alkitab? Misalnya Tuhan bilang gini adik-adik, aku sayang sama anak-anak, aku kasih malaikat menjagain mereka. Wah, hebat ya adik-adik. Setiap adik-adik ada malaikat loh yang jagain kalian. Wah, apalagi janji Tuhan adik-adik? Kata Tuhan apalagi di Alkitab? Aku akan memberkati cita-cita kalian. Aku akan memberikan kalian masa depan yang penuh harapan. Wah, baik kali Tuhan ya adik-adik. Tuhan jamin masa depan kita. Makanya ayo rajin baca Alkitab tiap hari. Jadi semakin banyak kita tahu kasih Tuhan kepada kita.
janji ya, mulai hari ini baca Alkitab setiap hari. Nggak harus banyak-banyak adik-adik, berapa ayat aja boleh kok. Yang penting kita terus-terusan, setia, tekun. Kayak murid-murid Efesus tadi adik-adik, murid-murid yang percaya di Efesus tadi adik-adik. Mereka pertama belajar di Bait Allah 3 bulan ya adik-adik, mereka belajar di Bait Allah. Nggak ada yang nggak suka. Mereka bukannya langsung marah, bukannya langsung kecewa, bukannya langsung sudahlah nggak usah baca Alkitab lagi. Enggak adik-adik, mereka berjuang cari cara. Mereka pindah ke ruang kuliah Tiranus dan terus juga belajar Alkitab. Mereka tekun adik-adik, mereka setia. Nah adik-adik juga seperti itu ya, harus setia, harus tekun. Jangan terus-terusan misalnya nonton TV aja, terus-terusan main aja, main bisa sampai 4 jam, 5 jam. Masa baca Alkitab cuman 3 menit aja, nggak sempat. Ayo ya adik-adik, mulai sekarang karena kita adalah anak-anak Tuhan yang baik dan manis, kita akan menyenangkan hati Tuhan juga. Kita mulai mengasihi Tuhan, belajar mengenal kebaikan Tuhan melalui pembacaan Alkitab setiap hari. Nah, kakak mau tutup firman Tuhan hari ini. Kita akan sama-sama bernyanyi dari lagu Jesus Loves Me. Ayo adik-adik, kakak undang kalian untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama merespon firman Tuhan yang barusan kita dengar ya. Kita mau bernyanyi, kita mau katakan lebih lagi, mau membaca Alkitab supaya kita semakin tahu kasih Tuhan begitu banyak untuk kita. Kita nyanyi ya, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Versi bahasa Inggrisnya ya. Jesus loves me, this I know, for the Bible tell me so. Little one to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tell me so. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita kumpulkan persembahan. Jangan lupa ya, persembahannya nanti dititipkan ke mama atau papa, om atau tante, atau kakak dan abang yang ibadah ke gereja hari Minggu. Jangan lupa ya dititipkan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita bawa lagu Bawa Persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah adik-adik, hari ini kita aktivitas tadi sudah belajar ya, bahwa kita mulai hari ini harus rajin membaca Alkitab. Kita janji mulai hari ini akan membaca Alkitab setiap hari. Nah kakak pengen dengar janji kalian, tapi janji kalian itu kalian nyanyikan ya. Aktivitasnya ada 3 macam nih adik-adik. Yang pertama untuk TK. Untuk TK lagunya itu
yaitu baca kitab suci. Tahu lagunya kan? Baca kitab suci, doa tiap hari. Nah, kalian videoin itu ya. Kalau anak kecil, nah, anak kecil berjanji membaca Alkitab dengan menyanyikan lagu Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Videoin ya. Nah, untuk anak tanggung, versi bahasa Inggrisnya kalian kan sudah lebih besar nih. Jadi kalian nyanyikannya Jesus loves me, this I know. Gitu ya. Nah, misalnya kalian kakak beradik nih, adik-adik, nggak apa-apa kalian nyanyi bareng-bareng, mana yang kalian hafal saja. Atau misalnya yang anak TK, kok aku TK sih, tapi aku pandai loh kak bahasa Inggris. Nggak apa-apa juga, boleh. Oke ya, kakak tunggu janji kalian melalui video lagu paling lambat hari Rabu. Nyanyinya sekali saja ya adik-adik, jangan diulang karena ada banyak nanti videonya, tak cukup nanti YouTube kita. Jadi sekali saja dinyanyikan TK, baca kitab suci, anak kecil, Yesus Tuhanku, sayang padaku, yang anak tanggung bahasa Inggrisnya. Oke, selamat bernyanyi adik-adik. Ayo adik-adik, saatnya kita mengucapkan syukur atas persembahan yang sudah kita kumpulkan. Kita berdoa ya, lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan menerimanya dengan sukacita. Berkati apa yang ada pada kami Tuhan, supaya boleh juga Tuhan berikan hikmat kepada kami untuk memakainya. Berkati juga tangan-tangan yang menggunakan persembahan ini supaya mereka boleh mengelolanya dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami mau berdoa buat kakak-kakak layan, buat pengurus yang baru dilantik pada minggu lalu. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kekuatan kepada kakak-kakak layan dan pengurus-pengurus yang baru. Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang menjadi sumber sukacita kami, Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami ketika kami melakukan pelayanan kami. Berkati juga Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Tuhan, berikan dia hikmat, berikan dia pimpinan, berikan dia kesehatan dalam memimpin GPIB Bethel Tanjung Pinang ini. Berkati juga ibu dan adik yang ada di Bogor. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa menyertai mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat semua panatua diaken, buat semua anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan di gereja. Kiranya hikmat Tuhan yang menuntun mereka semuanya. Kami berdoa juga Tuhan buat adik-adik layan yang masih kecil ini, yang belum sekolah, Tuhan tuntun, Tuhan berkati mereka dalam tumbuh kembang mereka. Yang sudah bersekolah, Tuhan terus berikan hikmat, kepintaran, kerajinan. Walaupun dalam suasana online, mereka tetap semangat untuk melakukan pelajarannya, terlebih-lebih lagi yang sekarang ini sedang mengikuti mid test. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk orang tua kami, untuk oma opa, untuk adik kakak, untuk keluarga besar kami, baik yang ada bersama kami ataupun yang jauh dari kami. Tuhan selalu yang menjaga, memberikan kesehatan, memberikan rezeki, memberikan perlindungan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk negara kami, terlebih-lebih kota tercinta Tanjung Pinang ini. Tuhan berikan kesejahteraan kepada kota kami. Tuhan berkati Indonesia kami. Tuhan berkati seluruh dunia. Biarlah Tuhan di masa pandemi ini Tuhan, kami tetap percaya Tuhan yang berkuasa atas semuanya. Kami percaya kuasa Tuhan terlebih besar dari semua itu. Tuhan akan melakukan COVID ini pada waktunya yang indah nanti. Sementara ini ajar kami untuk bijaksana, untuk mengikuti protokol-protokol kesehatan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami lakukan, rencana-rencana kami, masa depan kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kami. Ini doa kami Tuhan, ini ucapan syukur kami, ini permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang
ibadah kita udah selesai, kita udah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik kita nyanyi lagu terakhir, Aku Diberkati, biar adik-adik semua diberkati oleh firman Tuhan. Ibadah kita tetap setia ya, ikut ibadah online. Mari kita tutup ibadah hari ini dengan sama-sama berdoa, sekaligus kita menerima berkat dari Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih setiamu. Kami senang sekali sepanjang hari ini Tuhan boleh bersuka cita, memuji, menyembah Tuhan. Dan kami juga sudah dikenyangkan dengan firman Tuhan. Ajari kami untuk boleh Tuhan mulai hari ini kami berkomitmen untuk membaca Alkitab setiap hari. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu menguatkan, menolong kami supaya kami mau dan sanggup melakukannya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap semangat, tetap sehat. Semua akan baik-baik saja karena Tuhan Yesus menyertai. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Dadah. Teman-teman, perkenalkan nama saya Friska Tini Tiranda. Saya kelas 5B. Saya mau memperhatikan dan melakukan didikan dengan benar. Makasih, dadah. Shalom semuanya. Perkenalkan nama saya Arjuna Rafael Tiranda. Saya kelas 1B. Saya mau memperhatikan dan melakukan didikan dengan benar. Bye-bye. Terima kasih. Salam, nama saya Theo Davin. Saya kelas 2. Saya akan mendengarkan dan melakukan didikan. Amin. Oke. Halo, nama saya Dewa. Saya kelas 5 SD. Saya akan mendengarkan dan melakukan didikan. Terima kasih. Saya Fanya, saya dari kelas 4B. Saya mau memperhatikan dan melakukan didikan dengan benar.
Halo teman-teman, nama saya Maran, saya kelas 1 SD. Saya mau mendengar dan memperhatikan didikan yang benar.